Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam sekali. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, iya. Waalaikumsalam. Ini saya absen ada lumayan banyak ini. Ada Khairin, Laura, Aldo, Hipe. Hipe ini siapa ya? Oh, Hiba ini siapa juga? Aida, Areta, Arsya, Arga, Mikel, Riflina, Sabrina, dan saya sendiri. Nah, sekitar ada 14. Jadi alhamdulillah ya bisa bertemu di ruang Zoom ini dan ini akan saya rekam dan sudah sedang saya rekam dan kita langsung saja untuk materinya. Jadi materi-materi semua itu sudah saya masukkan di sebuah LMS. LMS-nya bisa dicek di Chrome atau browser apapun, bisa menggunakan laptop maupun menggunakan HP. Namun untuk prakteknya disarankan menggunakan laptop. Kenapa laptop? Karena layarnya ininya lebih besar nih. Kalau HP kan cuma segini. Oke. Nah, itu capek nih di mata dan tombolnya terlalu besar, layarnya terlalu kecil. Tapi untuk latihan tidak masalah. Nah, kita akan coba. Silakan bagi yang menggunakan laptop atau mungkin ada laptop di rumah, kita coba cek kembali ya. Nah, saya akan share screen. Share screen. Coba saya share screen terlebih dahulu dengan menggunakan Chrome. Sebentar. Laptopku rusak, Pak. Oh, diperbaiki. Oh iya, diperbaiki. Dilem biru kalau begitu. Diperbaiki mahal soalnya. Iya, betul. Nah, ini coba saya share screen cari di Google Chrome saya. Beliin MacBook, Pak. Kenapa? Enggak ada dia, Pak. Oke, kita lanjut saja. Ini dia. Saya share screen. Nah, sudah tampak ya. Ini caranya seperti biasa yang masuk di iJournalku itu. Sebenarnya linknya ini agak panjang ya. Jurnalku.gnomio.com course section gitu ya. Atau bisa langsung ke ini School Coding ini Namnosa. Untuk login caranya masih sama ya seperti biasanya. Ini sudah saya tambahkan baru namanya Microbit. Nah, atau kalau bahasa Indonesia kan Microbit gitu ya. Kalau bahasa Inggris Microbit gitu. Nah, ini tampilan Microbitnya. Saya kemarin barusan beli nih. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah saya kasih casing, ada lampunya. Sebenarnya ini tinggal dilepas gini. Nah, ini bisa dikasih baterai. Aslinya juga sama ya. Ini karet. Nah, ini bisa dilepas. Tampilannya sama ini, seperti itu. Nah, nanti kita nyoba menggunakan pengenalan dulu tentang microbit. Nah, bagi yang punya rezeki lebih banyak bisa dicoba dicari dulu. Harganya lumayan soalnya. Seperti ini. Nah, kucing microbitnya. Saya buat kucing aja biar lucu. Oke, bagaimana untuk masuk ke sini? Kita buka Chrome ya, bisa lewat HP juga, lewat Google Chrome. Nah, di Google Chrome tersebut kita ketik seperti biasa ya, itu bisa lewat blogger saya itu, Ayu Jurnalku. Terus kita ketikkan pencariannya itu ketik 601 ya, 601. Nah, Namnosa ya. Nah, itu ada ekskul KKA Namnosa diklik. Jadi linknya masih sama, LMS-nya ini ya. Ini saya buat short linknya itu s.id, s.id.id nih. Silakan diklik aja. Ambil seperti ini. Nah, itu yang selamat datang itu bisa dimaksimize dan minimize ya. Nah, ini sementara saya minimize terlebih dahulu. Nah, ini ada microbit, sudah saya tambahkan. Ini juga bisa minimize, bisa maximize. Nah, materinya ada di sini. Saya klik dulu ya, klik kanan. Saya opening new tab biar tabnya banyak ini. Loh, ini masih belum diizinkan akses ini. Unit akses. Wah, ini belum saya ini ya. Sebentar, saya harus mengizinkan untuk me- mengaksesnya terlebih dahulu. Sebentar.
Ini ada banyak soalnya. Yang saya buka tabnya terlalu banyak. Anyone this link? Oke, dong. Saya coba ulangi lagi ya. Ini share 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 filenya ini. Saya barusan tadi coba share. Oke, copy link. Oke, saya coba kembali. Di sini saya reload. Oh, ini masih belum diizinkan. Saya coba ulang lagi. Saya klik di sini. Nah, ini sudah mulai bisa ini. Jadi silakan diklik di gambar seperti dua mata ini ya, microbit ini. Microbit. Silakan diklik munculnya materi seperti ini. Nah, oke. Ini kayaknya kok agak nge-lag juga ini. Koneksi internet. Nah, ini saya zoom biar lebih jelas. Nah, ini pengenalan tentang microbit terlebih dahulu. Apa itu microbit atau microbit? Dia adalah microcontroller. Micro itu kan sangat kecil, controller itu pengatur ya, pengendali. Seperti komputer tapi dia kecil sekali itu. Dibuat sangat minim agar bisa terjangkau untuk dibeli dan digunakan terutama kalau ini digunakan untuk anak-anak ya. Untuk usia SD sangat cocok. Sama seperti yang saya tunjukkan itu kan Arduino Uno, tapi itu nanti dulu. Saya akan jelaskan pelan-pelan dulu. Nah, kita bisa masuk ke microbit ini. Ada namanya di linknya itu microbit.org. Bisa diketik, bisa atau diklik langsung di sini microbit.org. Terus, nah ini tampilan awalnya. Ini pengenalannya, Microbit, microbit, dan dia bisa untuk bahasa pemrograman Python juga. Dan juga untuk yang blok yang untuk puzzle, seperti puzzle-puzzle itu bisa. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa nanti mulai baru, klik di new project gitu. Terus, nah ini interface atau antarmuka metodenya seperti ini. Ini ada bagian simulator, saya zoom ya. Nanti ini ada bagian simulatornya. Ini bagian kotak seperti yang di Scratch itu ya. Terus ini untuk ruang kerjanya, workflow, untuk apa istilahnya stage-nya ya atau panggungnya kan di sini untuk menaruh blok-bloknya atau program perintah-perintahnya gitu. Nanti bisa di-download atau bisa disimulasikan. Nah, sekarang kita sebelum melangkah ke yang lain-lainnya terlalu panjang nanti ya. Oh, ini juga ada penjelasannya ini. Bahwasanya di situ ada layar LED. Nah, ini ada layar LED-nya. Nanti bisa dipilih. Ini sekilas-sekilas dulu ya. Nanti ada dua utama yaitu on start dan forever. Nanti bisa dipilih LED-nya di sini. Terus ini ada pilihan-pilihan tampilan nanti LED-nya nyalanya seperti apa. Nah, kita akan mencoba yang simple, yang pertama dulu, yaitu adalah menampilkan senyum seperti ini. Nah, kita coba buka mikrobitnya, yaitu di ketik aja di mikrobit gitu ya, microbit.org, enter. .org, org, organisasi. Nah, oke seperti ini microbit ya. Nah, ini microbit ini perlu diketahui bahwasanya microbit ini adalah hmm, buatan dari negara asing. Kalau kemarin Arduino Uno misalnya ya, itu dari Italia, terus ada Expression System itu dari Cina, ESP32, ESP8266 itu sering saya pakai. Nah, kalau ini yang barusan saya pakai karena ini menyesuaikan dengan usianya. Ini cocok buat usia anak-anak SD. SMP, SMA juga cocok karena ini masih ada tampilan bagusnya. Oke, seperti ini. Nah, terus ini ada project. Nah, kita coba project ya. Kita klik atau kita scroll dulu aja. Pak, Kita izin lihat ini. bertanya, Pak. Seperti Pak, ini ya. izin bertanya. Ini dari negaranya adalah negara BBC. Ada yang tahu Pak, BBC? Pernah dengar BBC? Pak, Ya, Bu. izin bertanya. Oke, Eh, silakan. cara masukkan
cara masuk ke linknya Cita, gimana, Pak? Aku ketinggalan, ini Pak. ini Khairin. Nanti tak panggil. Iya, Ya Khairin. Kenapa Khairin? ketinggalan. Ini masuk linknya itu bagian mana, Pak? Aku Oh ketinggalan. ini aja. Langsung ke microbitnya dulu aja ya. Atau apa? Yang ininya, yang materi tadi. Saya kirimkan ke WA ya. Ya, ya, Pak. Oke, jadi yang link tadi ini ya, mulai dari yang sini tadi ya. Ini saya copy, terus saya kirim ke WA. Ini WA-nya mana ini ya? Ntar WA WhatsApp. Nah, itu. Jadi aslinya sebenarnya di sini. Di link yang saya kirimkan itu adalah kumpulan dari semua materi-materi dan tesnya juga. Gitu. Pak, Ya, izin nanya. ya silakan. Siapa ini? Ini dicoba tah? Oh, saya sebutkan namanya dulu. Ini siapa ya? Laura, Oh iya, Laura, silakan. Kalau mau dicoba. mencoba, gini, kalau misalnya kita perangkatnya itu, kita sudah pakai misalnya Zoom-nya pakai HP ya misalnya, terus di depan kita ada laptop, kita bisa coba. Tapi kalau kita hanya ada HP, ya nyobanya nanti kayaknya, ya kan? Saya Tapi jelaskan dulu. saya pakai laptop. Ya, selama intinya kita bisa mencoba, bisa dicoba aja gitu. Kenapa? Karena intinya adalah untuk pelajaran praktek itu harus langsung dicoba. Kalau nggak dicoba nanti langsung lupa atau kehilangan semangat motivasi karena kesibukan yang lainnya Oke, Pak. gitu. Nah, langsung saja itu linknya untuk yang LMS-nya saya ketik ya LMS itu tadi. Terus untuk yang microbitnya itu bisa dicek di situ ya. Terus alamat ininya, alamat microbitnya ini itu sebentar saya copy dulu aja Ctrl C terus saya taruh B. Nah, ini microbit ini. Oke, kita lanjut lagi. Jadi seperti ini tadi tampilan microbitnya. Nah, saya scroll dulu aja sampai bawah. Jadi intinya microbit ini adalah asli dari sponsornya adalah buatan dari BBC. Ada yang pernah dengar BBC? BBC Channel, BBC TV. Pernah dengar? Belum pernah Pernah, dengar? pernah. BBC itu adalah dari England, dari Inggris. Jadi benar-benar dari negara Inggris. Kalau yang kemarin UNU itu kan dari Italia. Kalau ini dari Inggris. Dan kebetulan akan ada lomba di untuk SD. Saya sekalian kirimkan ya lombanya ya. Apa namanya? Saya tunjukkan untuk lombanya itu sebentar di WA saya. Kalau WA itu saya kayaknya pakai HP saja. Oke, sambil saya cari pelan-pelan. Itu nanti akan saya kirimkan. Sebentar, saya mau. Wah, ini coret-coretnya ini kayaknya harus dihapus ini. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya kita scroll lagi di sini microbitnya. Nah, ini ada tutorial di YouTube-nya ya. Pengenalan YouTube-nya ini seperti ini. Kita lihat dulu aja. Computer. Variety of features. Aksennya England, UK. Create those with technology. So, what do these components actually do? On the front, there are two buttons, A, B, and a touch sensor on the logo, which you can use to make things happen in your microbit program. 5x5 LED display grid is completely programmable to light up to display text, icons, or animation, and it works as a sensor which detects and responds to light. There's an additional microphone LED too that lights up when the microphone is measuring or recording sound. And you can hear the sounds you record and program with the built-in speaker. On the back is the brains of the microbit, the processor. It runs the programs for you and also has a sensor to detect temperature,
There's a radio and Bluetooth antenna to allow microbits to communicate with other microbits and devices. If you're an adventurer, the magnetometer measures magnetic fields like a compass, while the accelerometer measures your movement, helping you stay on track as you navigate the world. Gold-plated edge connectors on the microbit ensure easy connectivity when attaching accessories, from crocodile clips for homemade buttons or sensors, to motors, colourful LED strips, and even full robots. Need to restart your program? Just press the reset button. This also lets you put your microbit to sleep to save battery life and connect to Bluetooth devices like a phone or tablet. Finally, there's a micro USB socket which allows you to connect the microbit to a computer so you can code it. After disconnecting, you can take your microbit outside by powering it with the battery pack. The microbit is a powerful device with endless opportunities. The combination of features enables countless coding and data gathering applications, as well as AI projects. Bring your ideas to life and brighten your future. Nah, itu ya penjelasan tentang microbit. Saya kecilkan lagi. Nah, di sini itu Paham kita kok bahasanya kayak bahasa alien. kayak alien. Nah, ini mikrobit di sini ini juga menyediakan fitur atau peralatan perlengkapan simulatornya dan programmernya. Nah, kita coba ya explore yang paling atas saja sih. Ini coba project ini ya, klik project. Nah, ini ada saya pilih project ya. Terus ini ada pilihan contoh-contoh projectnya. Gitu. Terus kita coba pilih salah satu misalnya yang senyum ini aja ya. Atau yang ini get silly nih, saya klik ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah ada tutorialnya dan cara membuatnya. Itu. Nah, ini sudah ada tutorialnya, tapi penjelasannya semuanya dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, tinggal dipasang-pasang aja. Kita bisa langsung open in MacCode. Nah, kita klik di sini ya. Nah, ini sudah loading. Namanya MacCode ya. Jadi aplikasi online-nya namanya MacCode. Nah, seperti ini. Mirip sekali ya dengan Scratch itu kan. Cuman bedanya di sini ada simulator barangnya atau bendanya atau robotnya, robot dalam bentuk kepingan seperti ini. Nah, contoh sekarang, ya ini sama ya. Ini saya kasih baju ini. Ini bajunya kucing. Nah, sama kan? Sama. Ini juga sama. Ininya juga sama. Nah, ini kan sudah jadi codingnya. Codingnya sudah jadi. Ini button A, button B. Ini on button A, show icon, senyum, smile. On button B, press show. Ini apa namanya? Set set emoticon ya. Nah, kalau di shake, digerakkan, maka dia akan cemberut-cemberut separuh ini ya. Nah, ini kan masih belum bisa. Nah, ini belum bisa. Saya klik. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini klik kanan, klik kiri. Nah, ya kan? Kalau klik A, B, gerak belum bisa. Nah, ini sekarang tinggal saya klik upload di sini. Uploadnya ini kalau di sini istilahnya download ya. Untuk memprogram sesuai dengan instruksi blok-blok di sini, tinggal klik download di sini. Nah, kita coba tes apakah dia bisa berjalan. Nah, kalau seperti ini, downloading ini dia masuk. Jadi programnya langsung masuk ke sini. Nah, kalau tadi kan ada tanda love ya. Sekarang senyum, ini cemberut, ya kan? Tadi kalau digoyang, digoyang dia kan ada belum ada reaksi. Kalau ini digoyang, oh ada reaksi, Cuma kalau yang biru aku belum reaksi. tahu. Nah, Tapi kan misalnya yang kita mau menambahkan di sini, menambahkan disuruh ada suaranya misalnya, itu ada di sini musiknya juga. nggak Nah, tahu tempat. musiknya misalnya ini ya play tone ini ya coba ya. Kok nggak suka? Ini jika digoyang maka dia akan menampilkan apa memberikan suara itu bisa juga. Nggak oleh dibuat. Nah, ini Ini ada suara lagunya ini. Saya ganti enggak. dulu aja deh yang lainnya. Sebentar. Ini saya ganti musik terus ini melodi.
Nah, cari yang lain ya. Coba ini ya. Oh ya, ini aja ini. Jadi nanti kalau digoyang ada suaranya misalnya ya. Ini cari galeri. Ini misalnya itu ini apa ini? Lagunya ini. Pokoknya begini ya. Saya down. Nah, nanti dia kalau di shake ini kan di shake cuman ini LED-nya nyalanya begini ya. Kalau A, B, ini A, tombol A, ini tombol B. Nah, ini kalau digoyang masih cuman menunjukkan seperti ini LED-nya, kayak cemberut separuh. Nah, sekarang saya coba upload lagi. Nah, ini sedang proses. Nah, ini proses pengprogram. Nah, jadi kan ini masih sama ya. Klik A, klik B-nya masih sama. Nah, bedanya kalau digoyang. Saya goyang coba. Tuh, ada suaranya kan? Ya. Kalau digoyang, nah ada suaranya. Jadi intinya ini salah satu program saja yang ada di apa contoh ini. Dan sebenarnya masih banyak lagi program apa yang bisa dibuat dengan apa namanya ini microbit. Salah satunya seperti ini. Ini menggunakan kardus ya. Nah, ini coba saya zoomkan aja ya. Kita nonton contoh DIY, do it yourself menggunakan kardus, robot kardus. Ini coba ini. Sebentar. Ini kok jadi berubah begini ya. Sebentar, sebentar, sebentar. Play. Seperti ini ya. Ini bikinnya dari microbit tadi dan dengan kardus. Kita lihat aja tutorialnya. Jadi intinya kita bisa belajar sendiri. Kalau kita punya bahan-bahannya dan kemauan yang kuat. Ini pakai kardus ini, nggak pakai beli-beli nih untuk casingnya. Uji cobanya pakai kardus. Ini namanya servo ya. Ini saya belum jelaskan. Ini servo. Servo ini fungsinya untuk menggerakkan, misalnya menggerakkan rodanya nantinya ini. Ini berputar menggerakkan rodanya. Nah, ini nanti bisa dilihat ya. Secara selengkapnya mungkin sekitar waktunya 4 menit. Akan saya percepat saja. Seperti ini, jadi disesuaikan dengan desainnya. Nah, ini bahkan pakai karet ya untuk menempelkannya nggak susah-susah. Nah, nanti kapan-kapan kita coba bikin ya. Tapi alat-alat dan bahan-bahannya harus disiapkan terlebih dahulu. Jadi dia seperti ini bikinnya. Sebentar. Ini dijadikan rodanya ini. Servonya di roda. Nah, jadinya seperti ini nih. Jadi karena ini masih istilahnya kayak prototype, itu dia masih menggunakan kardus dan menggunakan apa namanya ini, karet-karet seperti ini ya. Jadi prototype itu bendanya masih uji coba. Dan ini bisa dikendalikan lewat HP ya, menggunakan Bluetooth. Wah, di mana tulis? Nah, nanti bisa dikembangkan lagi sebenarnya dengan seperti ini. Tapi nanti ini iklan dulu sebentar. Ada iklannya.
Nah, ini bisa dikembangkan kayak forklift gitu. Nah, ini menggunakan 3 servo ini. Nanti bisa dilihat sendiri. Jadi intinya seperti itu. Nanti bisa dicoba-coba sendiri. Tapi ini perlu bahan-bahan ya. Kalau untuk mau uji coba, kita menggunakan yang tadi itu, yang apa namanya ini. Nah, ini, makan ini. Nah, seperti itu. Kalau sudah kita bisa klik di sini. Nah, kalau mau membuat baru, bisa klik new project, bikin nama misalnya coba, coba satu. Nah, seperti ini. Bentuk awalnya seperti ini, ya. Jadi kalau kita mau membuat misalnya dia apa namanya, membuat program-programnya bisa lewat sini. Nah, gitu. Itu yang bisa kita coba-coba. Kalau misalnya kita kembali lagi pakai microbit klik di sini. Dan ini didukung oleh Microsoft. Nah, ini saya scroll ya biar jelas ya. Oh, ini didukung oleh Microsoft mendanai Microbit. Jadi Microbit ini dia sifatnya open source. Lalu tapi tetap open source-nya itu tetap ada istilahnya hak ciptanya sebenarnya. Cuman tingkatnya berbeda-beda ya. Nah, ini ada Microsoft kerjasamanya. Jadi ini sudah banyak beberapa. Dan ini contoh-contoh project-project yang lainnya bisa misalnya ini Labs Like ini ya. Labs Like langsung kita bisa mencobanya. Nah ini nggak langsung jadi gitu ya. Ini ada start tutorial ini. Kalau start tutorial berarti kita mengikuti langkah-langkah tutorialnya. Nah seperti ini. Nah, jadi ini adalah yang bisa untuk menggunakan sensor suara. Nah ini from input kategori find on loud sound. Nah, jadi input. Nah, ini kita suruh nyari ini ya kan. Terus ininya on. Nah, terus next. Nah, itu tinggal diikuti aja nih tutorialnya nih. In variable, make variable, make variable and make a variable name like likes on. Take LIGHTS on, likes on. Sudah betul? Oke. Nah, likes on, set likes on. Nah, ini tinggal diikuti aja nih. Nomor 3, ini sudah likes on, next. Nah, pakai logika ini sudah. Nah, ini yang belum saya jelaskan ya. Ini menggunakan logika from logic jika jika ini, nah ini ada di logic sini, ada true and false, block, snap, load sound. Nah, ini tinggal dimasuk-masukkan. Nah, karena ini masih panjang dan waktunya kurang 10 menit, saya akan nyoba buka yang sudah saya simpan misalnya ya. Jadi ini saya coba kembali. Nah, terus saya membuka file yang disimpan itu lewat impor di sini. Dibuka, terus import file, choose file. Nah, ini yang kita simpan di komputer, kita bisa cari di sini. Cuman namanya ini bentar, Claps. Clapsnya itu tangan. Nah, microbit Claps like misalnya ini. Nah, ini contohnya sudah jadi. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan tadi kalau digoyang bunyi ya. Sekarang nggak goyang tapi dia pakai sensor suara. Nah, sebab yaitu logikanya seperti ini. Ketika dimulai loud sound, nah ini ada jadi kalau digoyang atau ditepuk ya ini ya, pakai loud ini pakai suara. Nah, ini saya akan coba upload. Uploadnya di sini istilahnya download. Tapi kalau itu blog istilahnya Pak, upload. Ya, silakan. Pak, Hairun, Pak, Hmm, kenapa? Hair? izin, izin nanya, itu Ya, gimana cara silakan. buka Saya buka coba dulu. Kenapa ya? microbit-nya yang blocks itu? Ya, kenapa ya? Itu gimana cara buka microbit-nya dari blocks itu yang yang Ya, di ini layar itu? langsung aja. Langsung ini juga bisa. Microbit editor ini Mana, ya. Pak? Saya kirim ke Oh, alah, WA, WA, microbit. WA, WA. Sebentar, saya cari WA saya. Saya kirim. Microbit Nah, editor tuh. toh.
Microbit Ya, editor. make code microbit org editor. Nah, itu linknya bisa langsung coba diklik. Nah, saya langsung masuk di link ini tadi. Gitu. Oh, Nah, ini kan, oke. ini ya, nih, kalau ada, Oh, ini ini sudah pakai buka. clips ya. Kalau ada suara, nah mati, suara saya kurang banter ini. Nah, ini bisa ditambahkan dengan suara misalnya ya, melodi ini. Jadi kalau ada suara, kalau dia ada suara, dia akan berbunyi misalnya. Nah, ini pakai galeri biar cepat ya. Nah, oke, done. Sekarang saya upload. Waktunya kurang 3 menit ini. Kayaknya harus saya akhiri. 2 menit lagi. Nah, ini saya coba. Nah, ini pasti ada suara ini ya. Nah, ya kan langsung menyala. Jadi Pak, sesuai nggak dengan bisa kita berita lagu ini. mangu tak, Pak? Kenapa? Kenapa? Nggak bisa kita lagu mangu tak, Pak? Nggak bisa apa? Nggak bisa apa? Nggak Halo? jadi, Pak. Oh, nggak jadi. Sudah dicoba ya linknya ini ya. Jadi ini bisa kita simpan. Nah, sebelumnya, sebentar. Saya sudah siapkan ini. Saya sudah siapkan. Jadi mohon maaf sebelumnya. Apa namanya ini? Zoom yang versi gratis. Ya, ini nyala terus ini. Saya matikan. Nah, Zoom yang versi gratis ini kan dia berbatas ya. Dia akan mati otomatis sebentar lagi. Nah, ini sudah mati nih kayaknya. Sebentar. Saya bingung sendiri. Nah, ini. Nah, sebentar lagi ini akan mati. Apa namanya? Tertutup dengan otomatis. Maka saya bisa perpanjang dengan membuat link yang akan saya kirimkan berikutnya. Ini sudah linknya sudah saya buat untuk Zoom tanda petik ya sesi 2. Sebenarnya bukan sesi tapi part part 2. Saya akan coba kirimkan untuk part 2-nya ya. Sebentar, WA saya tadi mana ini? Oh iya, saya di sini juga ada. Pak, berarti habis ini Zoom lagi. Zoom-nya untuk penutupan saja. Atau sekarang Oh, aja ya ditutup ya. Soalnya ini bisa tiba-tiba mati ini. Kurang berapa detik ini. Paling kurang 2 menit mungkin ini sekitar. Tuh. Maksudnya jadi Zoom-nya lagi itu hanya untuk tanya jawab dan penutupan gitu. Atau kita tutup sekarang saja. Silakan bisa dicoba. Gimana? Ada yang ditanyakan? Ya. Tidak. Tidak. Oh, Nggak, tidak ada. tidak. Nanti nggak silakan ada, dicoba Pak. ya. Ini Ya. share screen-nya sudah saya tutup atau belum tadi? Sebentar ya. Share screen. Tutup share. Ya. Baik, kalau begitu kita lanjutkan saja lewat chat WA ya. Terus untuk microbit atau microbitnya silakan dicoba lagi. Linknya sudah saya kirimkan dan itu sebenarnya ada lomba. Nanti bisa dibaca tentang lombanya itu. Intinya lombanya di sana itu tentang microbit. Nah, microbit harganya Oke. ya lumayan sih. Nanti bisa dicari sendiri harganya. Pokoknya lumayan itu. Ya, kita akhiri kalau nggak ada yang bertanya karena memang waktunya sudah habis untuk di Zoom-nya. Sebenarnya bisa kita lanjutkan. Sudah saya siapkan sesi 2-nya. Tapi karena sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri bersama-sama. Oke, terima kasih semuanya ya. Ya, Pak. Ya, Assalamualaikum Pak. Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ya. untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Halo. kasih, Pak. Doa tuh. Assalamualaikum.